Halo, kami dari kelompok Ekonomi Pertahanan dengan anggota Gita Sari Dewi, Indah Oktavia, Nadia Indah Rosalina, Raisara Aini, Wulan Fitri, dan saya sendiri Ahmad Firmansyah. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan salah satu fenomena atau masalah real yang sedang dialami oleh negara kita, khususnya di sektor pertahanan. Fenomena yang kami soroti berkaitan dengan pencapaian kemandirian pertahanan yang akhir-akhir ini sering digaungkan oleh pemerintah. Apakah benar kemandirian pertahanan tersebut akan dapat diwujudkan, ataukah hanya sekedar angan-angan? Berikut akan kami paparkan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa industri pertahanan di Indonesia sudah berkembang sejak lama dan merupakan bagian dari industri nasional yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghasilkan produk-produk pertahanan dan keamanan. Industri pertahanan menjadi elemen yang krusial dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan suatu negara, di mana hal tersebut merupakan modal utama bagi suatu negara untuk menjaga kedaulatannya. Negara yang memiliki industri pertahanan yang tangguh dan unggul akan memiliki keunggulan strategis secara global, di mana ia akan mempunyai kapasitas yang kuat saat menghadapi berbagai ancaman ataupun saat ingin menunjukkan eksistensinya. Idealnya, suatu negara harus dapat memenuhi kebutuhan akan sistem pertahanannya secara mandiri. Namun, untuk dapat mencapai hal tersebut tentu tidak mudah dan memerlukan jalan yang cukup panjang. Perjalanan panjang inilah yang saat ini sedang ditempuh oleh Indonesia. Salah satu langkah yang diambil oleh Indonesia dalam upaya menempuh jalan panjang tersebut adalah dengan mencanangkan cita-cita kemandirian industri pertahanan. Secara konkret, langkah tersebut diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Kemudian, upaya tersebut masih diperkuat lagi dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut seperti membawa angin segar bagi industri pertahanan di Indonesia. Karena dalam salah satu pasalnya, diatur bahwa badan usaha milik swasta dapat turut serta memasuki industri alat utama di bidang pertahanan. Namun demikian, pada kenyataannya, hingga kini Indonesia masih belum siap untuk menjadi mandiri. Hal ini disebabkan antara lain, yang pertama dan paling utama adalah karena keterbatasan permodalan atau anggaran untuk mengembangkan usaha bagi BUMN dan BUMS. Lalu, penyebab berikutnya adalah karena bahan baku dan suku cadang yang tidak tersedia atau belum mampu diproduksi di dalam negeri. Kurangnya penguasaan teknologi juga dapat kita masukkan ke dalam daftar penyebab ini. Penyebab selanjutnya adalah kurang memadainya pelaksanaan program research and development. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah masih kurangnya sinergi atau integrasi antar pelaku industri pertahanan yang terdiri dari lembaga penelitian dan pengembangan, sektor industri, dan TNI sendiri selaku pengguna. Permasalahan-permasalahan yang kami sebutkan tadi membuat industri pertahanan dalam negeri hingga saat ini belum mampu untuk memenuhi kuantitas dan kualitas produk-produk yang dibutuhkan oleh sektor pertahanan. Sehingga Indonesia masih harus mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan alutsistanya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Atau langkah-langkah apa yang bisa ditempuh? Berdasarkan analisis kami, setidaknya ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah, baik secara simultan ataupun secara bertahap. Yang pertama adalah dengan melakukan akuisisi atau merger.
terutama untuk BUMS yang mengalami kesulitan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Sementara untuk BUMN dapat melakukan kerjasama atau joint venture dengan luar negeri dalam hal permodalan, pembiayaan, atau aset lainnya. Langkah berikutnya adalah memperkuat penguasaan teknologi dengan semaksimal mungkin menyertakan lembaga penelitian dan pengembangan dalam setiap kegiatan yang terkait dengan teknologi terbaru. Langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan penelitian dan pengembangan yang jelas, terarah, dan terukur untuk kemudian diintegrasikan dengan pelaku lain di sektor pertahanan, yaitu industri itu sendiri dan juga TNI selaku pengguna, sehingga hasil litbang tidak berakhir sia-sia. Kemudian, yang terakhir adalah pemerintah harus menentukan dan membentuk industri pertahanan dari hulu hingga hilir, sehingga baik industri alat utama maupun komponen utama dan atau penunjang tidak mengalami kesulitan dalam mencari bahan baku maupun suku cadang untuk memproduksi alutsista. Agar menjadi lebih mudah untuk dipahami, kami akan mencoba menuangkan salah satu aspek fenomena kemandirian pertahanan ini ke dalam suatu system thinking diagram. Diagram yang kami gunakan adalah diagram archetype yang dikembangkan oleh Peter Senge, khususnya pada model limit the success. Untuk mewujudkan sistem pertahanan yang ideal, Indonesia harus mampu mencapai kemandirian industri pertahanan terlebih dahulu. Kemandirian industri pertahanan ini sendiri digiatkan oleh pemerintah dengan segenap jajarannya guna meningkatkan kapabilitas industri pertahanan. Begitu pula yang terjadi sebaliknya. Meningkatnya kapabilitas industri pertahanan secara otomatis akan semakin menguatkan kemandirian industri pertahanan itu sendiri. Di sisi lain, untuk menjaga stabilitas kemandirian pertahanan, maka diperlukan adanya research and development yang berkelanjutan sebagai penunjangnya. Namun demikian, pada kenyataannya, program research and development di Indonesia yang belum memadai justru menjadi penghambat pencapaian kemandirian pertahanan. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan program research and development dengan intensif. Secara umum, penampakan diagram archetype-nya kurang lebih adalah seperti ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pemaparan sederhana ini. Kritik, saran, dan masukan dapat Anda tuliskan di kolom komentar. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.